tidak mengikuti Nabi Isa, saya bisa pastikan kami lebih Kristen daripada kamu. Bisa, kita buka data. Dalam Injil Lukas, Yesus itu mengajarkan doa Bapa kami. Kenapa Islam tidak mengikuti doa Coba Bapa tunjukkan kepada saya. Oh, kami berdoa kepada Bapaknya Yesus, bukan kepada Yesus. Kenapa kalian berdoa kepada Yesus? Kalau Yesus ajarkan doa Bapa kami, kenapa kalian berdoa kepada Yesus? Injil Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ini juga perkataan Yesus anak kepada Yesus Bapa. Dia mengakui bahwa namanya itu yaitu Yesus adalah nama Bapa, nama Allah Bapa yang diberikan kepadanya. Jadi, itulah sebabnya kenapa orang Kristen harus berdoa kepada Yesus. Karena baik Bapa ataupun anak, namanya adalah Yesus. Dan sesuai kitab Injil Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi, tanpa Yesus anak, Yesus Bapa tidak akan nyata bagi dunia. Hanya melalui Yesus anaklah, yaitu Firman yang telah menjadi manusia, itulah kita bisa mengenal Bapa. Jadi tidak bisa kita berdoa langsung kepada Yesus Bapa. Kita harus melalui Yesus anak. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, sesuai ayat ini, tanpa melalui Yesus anak yang telah menjadi manusia itu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Jadi semua yang datang kepada Bapa, semua yang sampai kepada Bapa harus melalui Yesus anak. Karena Yesus Bapa tidak bisa bertemu, tidak bisa dikenal, tidak bisa dilihat oleh manusia berdosa. Karena Dia Maha Kudus. Dan tidak mau kompromi dengan dosa. Itulah sebabnya Dia harus turun dari surga, menjelma jadi manusia untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa, yang mau percaya dan beriman kepadanya dan kepada rasul-rasulnya. Kemudian kita lanjutkan kepada Yohanes 14 ayat 7. Yesus berkata, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kenapa Yesus anak mengatakan seperti itu? Karena melalui Dia kita telah melihat Allah. Dan hanya melalui Dialah kita melihat Allah dan mengenal Allah. Karena Allah Bapa yang adalah tubuh roh itu berdiam di dalam tubuh Yesus anak untuk menyatakan nama dan wajahnya kepada dunia ini. Itulah sebabnya Yesus berkata
dalam kitab Injil Yohanes bahwa kata-katanya itu adalah kata-kata Bapa itu sendiri. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri secara manusia, tetapi Bapa yang diam di dalamnya, dialah yang berkata-kata, dialah yang melakukan pekerjaannya. Itu nanti bisa kita selidiki dalam kitab Injil Yohanes juga ya. Kemudian, kenapa Yesus harus menjelma jadi manusia? Mari kita baca Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah menghendaki supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kita harus mengenal utusannya, yaitu Dia yang telah menjelma jadi manusia itu, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga harus mengenal Yesus Bapa, barulah kita akan hidup kekal. Dan hanya melalui Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, itulah kita bisa mengenal Bapa. Yesus Bapa yang adalah sumber dari semua yang ada itu. Jadi artinya, kalau Uniripa mengaku Kristen tapi tidak berdoa kepada Yesus, itu tidak benar. Itu bukan Kristen namanya. Kristen pasti tahu, pasti paham bahwa Yesus yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus Bapa, Allah Bapa yang adalah sumber dari semua yang ada, yang satu-satunya Allah yang benar. Karena hanya satu Allah yang adalah sumber dari semua yang ada. Itu adalah Yesus itu sendiri. Senang bertemu dengan Uniripa. Dan apabila Uniripa masih kurang paham tentang siapa Yesus, silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar supaya saya bisa menanggapi agar Anda bisa memahami lebih dalam lagi tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Baik sebagai anak maupun sebagai bapa. Kalau menurut saya, saudara-saudara muslim itu menelan ayat itu mentah-mentah. Qul huwallahu ahad, terutama yang lam yalid wa lam yulad. Di Alkitab juga tidak ada berkatakan Tuhan itu beranak, tidak ada. Ya, tidak ada Tuhan itu beranak. Tuhan itu kan hanya Tuhan itu tidak bisa Tuhan itu terlalu tinggi untuk dijangkau. Tafakkaru fil kholqi wala tafakkaru fil kholik. Jangan berpikir tentang sang kholik. Kita nggak sanggup, otak kita nggak nyampe. Tuhan juga jangan diukur dengan angka-angka. Kenapa? Karena Tuhan itu kan roh. Kita nggak bisa menghitung Tuhan. Ya, hanya satu yang membuat saya akhirnya percaya tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pertama, saya sangat meyakini. Tadi itu step pertama. Saya berdoa dengan jujur bahwa saya hanya mau menyembah Tuhan yang menciptakan langit bumi. Saya selalu tekankan ini kepada saudara-saudara muslim di dalam dialog Islam Kristen di FB. Kenapa? Karena banyak bertanya itu dari pengalaman saya pribadi itu malah nggak ngerti. Orang Islam itu begitu pintar mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi mereka hanya sebatas mengutip, tidak mengerti. Kenapa? Belum terbuka hatinya. Kata Yesus itu ada selubung, hanya anugerah Tuhan saja. Jadi kalau menurut saya tantang nih saudara-saudara muslim. Karena ini menyangkut keselamatan kekal, ya, ini menyangkut keselamatan kekal. Saudara-saudara bertanya tentang Yesus, apakah benar dia Tuhan, mau bertanya kepada pendeta siapapun, saya yakin saudara tidak akan pernah puas.
tantangan saya, berdoa langsung kepada Tuhan yang Anda yakini, Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tanya langsung kepada beliau. Oke. Minta konfirmasi, benarkah Yesus itu Tuhan? Oke. Kalau saudara bertanya itu dengan jujur, Tuhan akan berikan jawaban. Ya. Saya yakin itu. Aplaus buat Rumah Abigail. Damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Dan sesuai kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Salam. Demikianlah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.